disiapkan? Semua siap. Berdoa dimulai. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kelas 9C yang tidak hadir siapa nak? Oh, datang semua berarti ya? Ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah belajar bab berapa nak? Bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Masih ada yang ingat apa itu berpikir komputasional? Yuk, siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Untuk menyelesaikan persoalan yang cara menyelesaikannya jika dikembangkan dapat dilakukan dengan komputer. Oke, kasih tepuk tangan buat kawannya. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dan jika dikembangkan dapat menggunakan komputer. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau yang lalu kita berpikir komputasional, hari ini juga, tapi kita udah masuk ke dalam algoritma mesin learning. Jadi hari ini kita akan belajar algoritma mesin learning. Tapi sebelum masuk materi, Ibu mau ngasih dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu harap kamu dapat kreatif, inovatif, serta dapat bernalar kritis dalam memecahkan masalah, ya, dalam memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma mesin learning. Dan nanti Ibu harapkan semuanya mampu mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita masuk materi hari ini, tepuk 1 kali. Oke, tepuk 2 kali. Tepuk angin. Sekali lagi, tepuk angin. Yeay. Tepuk angin gimana nak? Tidak bersuara. Oke, bisa Ibu lanjutkan materinya? Bisa. Nah, hari ini kita akan belajar algoritma mesin learning. Jadi dari bahasanya mesin learning berarti kita akan menggunakan komputer atau sekarang sudah ada di meja kalian itu masing-masing setiap kelompok mempunyai Chromebook ya. Jadi nanti kita menggunakan media pembelajarannya, alatnya adalah Chromebook. Di sini algoritma mesin learning yaitu metode yang digunakan komputer untuk mengenali pola serta membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Jadi nanti kita akan membuat data, kemudian datanya itu akan kita masukkan ke dalam mesin. Mesinnya itu yang akan memperoleh ataupun mengambil keputusan dari data yang kita masukkan. Nah, di sini dapat kamu lihat ada beberapa jenis algoritma mesin learning. Yang pertama kita sebut adalah supervised learning atau data berlabel. Data berlabel itu misalnya nih, kita punya spidol. Spidol ini kita kasih label, spidol, kasih merek, itu namanya data berlabel, ya. Jadi benda yang dikasih merek kita jadikan data itu berlabel. Paham? Nah, yang kedua adalah unsupervised learning. Kalau berarti data itu tidak mempunyai label. Jadi kalau nggak punya label, nih spidol nggak usah kita kasih label. Kita gini aja nih spidol. Tapi kita kalau jumlahnya 1 kita bisa membedakannya kalau tidak berlabel ini. Tapi kalau jumlahnya yang banyak kita akan kesulitan membedakan spidol ini. Apalagi dia dicampur dengan pena karena bentuknya sama. Paham? Jadi lebih mudah mana tadi? Atau yang supervised learning. Nah, terakhir adalah transfer learning. Nah, kalau transfer learning ini memanfaatkan model yang sudah dilatih untuk tugas serupa. Itu Ibu kasih contohnya, misalnya si Dani belajar naik sepeda. Ketika dia latihan naik sepeda, nanti Dani akan berhasil naik sepeda motor. Serupa tak? Sama-sama latihan kan? Nah,
tapi hasil akhirnya naik sepeda motor. Oke, paham? Ada pertanyaan untuk jenis algoritma machine learningnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Machine learning yang akan kita gunakan di dalam komputer kita adalah teachable machine. Ya. Nah, teachable machine ini adalah platform berbasis web untuk melatih model machine learning kita secara visual dan modding. Nah, kita pakai nanti teachable machine dan datanya yang kita ambil adalah data berlabel. Paham? Ya, jadi nanti kamu ada dua bendanya akan kita kasih label supaya nanti teachable machine-nya bisa mendeteksi data yang kita masukkan. Ya. Nah, ini websitenya itu adalah teachable machine dan google.com. Nah, di dalam teachable machine, contoh data apa yang bisa kita masukkan saja, yaitu ada image, bahasa Indonesianya apa nak? Foto. Kemudian ada pose itu gerakan, ya. Nah, pose. Kemudian ada audio, berarti audio. Ingat, ada berapa? Ada apa saja tadi? Foto, image, kemudian audio. Nah, selanjutnya silakan dibuka Chromebook-nya, udah terbuka ya? Oke, sekarang silakan untuk mengkoneksi Chromebook-nya. Sudah terkoneksi? Nah, untuk mempraktekkan teachable machine, ikuti langkah-langkah yang Ibu lakukan ya. Langkah pertama, ayo kita sama-sama membuka Chrome. Karena kalian pakai Chromebook, itu Chrome-nya ada di bagian bawah. Ya, lihat itu kursor Ibu, lihat ada bacaan Google Chrome. Silakan kamu klik satu kali. Oke, sudah semua? Oke. Nah, di bagian atasnya yang ini. Nah, ini di tempat kotak penelusuri, kita ketik di sini adalah disablemachine.withgoogle.com. Kalian tekan enter. Oke. Sudah semuanya sama dengan Ibu? Oke, kalau sudah sama dengan Ibu, lanjut berikutnya adalah kita pilih Get Start. Ayo kita klik Get Start. Pilih Get Start. Oke, sudah? Oke, sampai Get Start silakan dituliskan dulu langkah-langkahnya tadi. Oke, sip. Nah, kalau sudah, perhatikan ke depan. Ini yang Ibu bilang tadi, nah, bahwa di dalam teachable machine kita bisa menggunakan 3 jenis data, ya. Jadi ada datanya berupa image project, ada datanya audio project, dan terakhir adalah pose ataupun gerakan. Nah, image, audio, dan pose. Oke, pose. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan yaitu image project. Jadi selanjutnya ikuti langkah Ibu ya. Kita klik image projectnya 1 kali kiri. Sudah 1 kali kiri. Nah, kalau sudah keluar seperti itu standar image model, kita ambilnya yang standar image model. Oke, dah? Sudah? Oke, sudah sama semua dengan Ibu tampilannya? Sudah sama? Oke, kalau sudah perhatikan, ini ada kelas 1, ada kelas 2. Ya, jadi ada gambar 1 dan gambar 2. Kelas 1 itu labelnya. Ini juga label kedua. Jadi ini kita coba menggunakan wajah kita sendiri. Ibu contohkan ya. Yang pertama Ibu buat di atas adalah wajah. Oke.
Jadi nanti klik di atasnya wajah. Yuk silakan klik dulu di atasnya ini, ya diklik, ketik wajah. Oke, sudah? Sudah. Ibu ambil foto, nih ibu ambil foto ya. Nah, jadi klik fotonya di sini, webcam, karena ibu mau langsung menggunakan kamera dari Chromebook. Ibu klik aja ke sini, kemudian ada wajah ibu. Ibu ambil 8 kali. Posisinya boleh berubah-berubah. Oke, ini yang pertama. Ini yang oke, boleh gini. Oke, kliknya hold to record ya. Nah, ya ini kelebihan. Kalau kelebihan, arahkan ke sini, kemudian kamu hapus, klik. Oke, paham? Yuk, silakan mencoba satu data yang pertama, wajah tadi. Oke, bisa? Klik itu mau. Nah, mau kan? Klik. Hapus dulu. Yuk. Oke, kelompok siapa yang sudah berhasil? Satu data? Oke, sip. Pajar? Bisa. Oke, kalau sudah, berikutnya kursornya kita ke bawah kan? Nih, ini kan ada nih, ini tinggal klik kiri, tarik ke bawah. Kita ke data kedua atau kelas 2. Oke, nah di kelas 2 di sini kita ketik. Kalau ibu pakai kacamata, berarti itu ibu ketik wajah berkacamata. Kalau kamu nanti boleh pakai peci ataupun yang perempuan ditutup. Iya, pakai jilbabnya. Berarti wajah berkacamata. Kalau ibu berkacamata nih, caranya sama. Nih ibu klik berarti wajah berkacamata. Terus ibu klik webcamnya. Jadi ibu ambil posisi ibu sama sebanyak 8. Data di atas harus sama dengan data yang di bawah. Harus 8 juga. Inilah saatnya ya disable mesinnya mendeteksi dari data yang kita masukkan, 2 data tadi. Nah, caranya adalah jadi klik train model, nanti dia akan memulai membuat keputusannya. Kita klik di train model, ayo silakan semuanya klik train model. Kita biarkan dia trainingnya, ada waktunya. Nah, oke. Nah, tuh lihat. Ya. Oke, sudah. Nah, ibu jelaskan. Jadi nanti kita mau mencoba data kita benar atau tidak. Lihatnya di bawah ini. Ini ada 2 output hasilnya. Ada wajah. Ya, ada juga wajah berkacamata. Mengetesnya kalau ini bisa pakai kamera, bisa juga pakai file. Ya, kalau pakai file, Dina, kalau pakai filenya, webcamnya itu kita klik. Ya, kita ganti dengan file. Jadi kita ambil file kita yang tersimpan di dalam Chromebook kita. Paham? Nah, tadi karena kita hanya pakai kamera, jadi kita pakai kamera saja. Caranya berarti file pilih ke cam. Oke, paham? Nah, tinggal kita coba aja. Ibu coba ya. Nih, perhatikan depan, ibu coba pakai kacamata. Gimana mesinnya mendeteksinya? Bagian mana? Kacamata. Berkacamata. Terus kalau ibu membuka kacamata, nih kamera ya, kameranya di depan. Tuh. Ya, sama enggak? Oke, jadi data yang kita inputkan itu harus berkualitas baik. Dicoba. Sudah? Siapa yang sudah berhasil? Gimana hasilnya? Oke, tangannya. Nah, itu ragu. Coba pakai jilbabnya. Oke, tangannya di. Nah, jadi fotonya. Oke.
Nah, 100% kan? Nah, 100% dia. Karena perbedaannya udah jauh. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke ya, siapa? Kan latar belakang kami bermacam-macam warnanya. Yang wajah boleh nggak pakai warna hijau dan wajah berkacamata warna putih. Oke, bagus ya. Jadi yang ditanyakan siapa tadi, misalnya nak kita punya dua data. Data pertama tadi latarnya satu aja jenisnya hijau. Data yang kedua warnanya putih saja. Itu lebih baik dan lebih bagus. Agar apa? Mestinya nanti mendeteksinya tidak ragu. Jadi sehingga dia nampak jelas. Oke, ada lagi yang lain? Itu kan datanya kan 2 Bu. Yang dibikin 3 bisa Bu. Oke, nah yang pajak datanya kita pakai kan sekarang 2. Mau jadi 3 tentu saja bisa. Tapi hari ini kita pakainya 2 saja. Lanjut, Ibu akan memberikan kamu LKPD. Nanti LKPD ini akan kalian kerjanya kelompok, ya. Oke. Nah, lihat LKPD-nya nak ya. Perhatikan LKPD-nya. Ibu jelaskan dulu sebelum kamu melaksanakan kerja LKPD-nya. Yang pertama, nama kelompok. Nah, untuk nama kelompok ini bebas sesuai keinginan kamu masing-masing kelompok. Jadi nanti bisa misalnya Raja Wali, Trio Mawar. Anggotanya dibuat di LKPD-nya di sini namanya siapa saja. Langkah kerja yang pertama, kamu tiap-tiap kelompok mencari 2 benda yang akan nanti kamu jadikan data. 2 benda ini kamu ambil di sekitar lingkungan sekolah. Ya, nanti Ibu kasih waktu untuk keluar mencari 2 benda. Nah, kemudian 2 benda itu kalian foto. Satunya sebanyak, tadi kita pakai 8, boleh pakai menjadi 10. 10 benda pertama, 10 benda kedua. Setelah itu nanti kamu masukkan ke dalam Chromebook-nya. Oke? Paham? Kalau masuk Chromebook, baru nanti kita lakukan dengan mendeteksinya menggunakan T-Table Machine. Setelah melakukan itu semua, jawab 2 pertanyaan di bawahnya itu. Yang pertama, pada saat praktek nanti kamu kelompok, kesulitan apa yang kamu rasakan? Jadi yang pertama, bebas mau pakai bahasanya tapi bahasa Indonesia, ya. Mau curhat di dalamnya itu bebas, ya. Tapi galau nggak usah masukkan ke situ, ya. Oke. Nah, yang kedua, baru kamu ambil kesimpulan. Apa nih setelah kamu lakukan kelompok? Oh, kesimpulannya seperti ini. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang Ibu persilahkan tiap-tiap kelompok seluruhnya ya boleh keluar untuk mencari benda tadi, atau mungkin ada nih kira-kira di dalam kelas kamu ini, silakan. Oke? Paham? Ayo, Ibu persilahkan.
Trio Maut ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Semangat! Juara! Mengambil dua benda dari alam seperti bunga kertas dan bunga mawar buatan. Untuk dimasukkan ke dalam disable mesin. Ke dalam trompet, kemudian dites di Disable mesin. Oke, coba silakan. File. Yuk. Kami menggunakan dua cara, yaitu menggunakan file dan menggunakan kamera. Kalau kami masukkan bunga yang warna ungu di file, patutnya terisi penuh yang bunga ungu. Oke, sip, lanjut. Berarti cara keduanya, Menggunakan kamera. oke. Kalau kami masukkan bunga yang warna ungu ke dalam kamera, bunga ungu akan terisi penuh. Itu juga sebaliknya. Dari percobaan yang tadi kami lakukan, kami bisa menyimpulkan ternyata lebih mudah menggunakan disable mesin untuk mengidentifikasikan dua buah benda. Terus kesulitannya? Oh, tidak. Oh, kelompok ini tidak ada kesulitan. Ayo kasih tepuk tangan buat kelompok. Trio mau ya? Kelompok trio mau. Gimana tadi? Trio mau? Dor ya? Presentasi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih tepuk tangan. Oke, jadi tadi kita lihat ya, dari hasil kelompok trio mau dia mengambil dua benda, yaitu bunga kertas dan bunga mawar palsu ya. Dari deteksinya dia menggunakan dua cara, satu menggunakan kamera, satu menggunakan file, dan deteksinya sudah cukup benar, mendapatkan hasilnya 100%. Selanjutnya silakan setiap kelompok mengumpulkan LKPE-nya yang tadi telah kita diskusikan. Oke, yuk silakan bendanya tadi disimpan dulu, oke? Ya. Mainan ice breakingnya kita ibu bagi menjadi 3 kelompok. Tadi kita kan ada 3 project yang bisa dimasukkan ke dalam disable mesin. Ada image, ada audio dan ada yang kelompok ini ibu kasih image, nanti gerakannya cekrek gitu ya. Terus kelompok yang ini audio, la 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 la. Kelompok yang sana adalah posenya. Oke, la 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 la. Kalau ke sini, ibu coba dulu. Ayo, yang ke sana. Pose di mana? Nah, iya, tuh kayak si Arla yang benar tuh. Oke, yuk kita coba. Itu tengok tuh Arla. Gini dulu, baru. Oh ya, oke, yuk lanjut kita coba. Oke, ulang sekali lagi, belum kompak. Iya. Audio. Project cekrek. Iya, image ya. Cekrek gitu ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Cekrek. Iya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan.
semua, keluarkan HP-nya dari lacinya. Oke, keluarkan. Yuk. Silakan membuka aplikasi barcode ataupun aplikasi yang biasa kita gunakan untuk ujian Exambro. Browsernya per baris untuk membarcode ya, kode barcode soalnya yang sudah Ibu tempelkan di depan. Oke, Ibu mulai dari baris Arla. Yuk silakan. Tuh kode barcode-nya, silakan membarcode ke depan. Yuk silakan barcode. Nah, semuanya kan sudah membarcode tadi ke depan. Nah, selanjutnya silakan untuk mengerjakan soal tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Yang terjadi. Sudah? Oke, dah waktunya selesai. Nah, dapat kita beri kesimpulan dari praktek kita hari ini. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Oke, ya boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kami jadi tahu apa itu tes mesin dan kami bisa memahami dan mempraktikannya. Oke, kasih tepuk tangan buat siapa? Ada lagi yang lain ingin memberi pendapat? Ya, kalau siapa dengan tadi praktek dia tahu dengan menggunakan disable mesin untuk membuat keputusan dari dua benda tadi ya, dua data. Oke, yang lain? Tidak ada? Oke, jadi hasil praktek kita hari ini dengan menggunakan machine learning kita dapat mengidentifikasi data dengan cepat dan mudah dan mendapat keputusan. Tetapi syaratnya adalah data yang kita masukkan, gambar yang kita masukkan harus mempunyai kualitas yang baik agar disable mesinnya mendeteksinya dengan benar. Dan sekarang kamu membuka HP kamu, yuk kalian barcode untuk refleksi hari ini. Yang refleksi nak ya, yang refleksi. Oke, dah silakan duduk yang sudah. Mudah, lumayan mudah banget. Itu S itu mungkin salah ketik ya. Oke, berikutnya lumayan mudah. Nah, bagaimana perasaanmu setelah belajar materi hari ini? Yuk, bagaimana perasaannya? Masih kode yang sama. Bagaimana perasaannya? Yuk, silakan. Oke, senang. Sip. Senang. Oh, berarti semuanya senang ya? Tidak ada yang tidak senang ya? Nah, materi hari ini kita sampai di algoritma machine learning. Minggu depan kita akan belajar bab 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Ibu harapkan nanti di rumah silakan membaca di bukunya pada bagian bab 3. Paham nah? Paham. Oke.